Banyak umat muslim sering membahas istilah Isra Miraj karena peristiwa Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang bahkan diperingati setiap tahun oleh umat muslim di berbagai belahan dunia. Namun, kenyataannya tidak sedikit di antara mereka yang menyebut istilah tersebut hanya sebatas tradisi atau kebiasaan tanpa benar-benar memahami apa makna secara hakikat dari Isra maupun Miraj itu sendiri. Ada sebagian orang yang menganggap Isra Miraj hanya sekadar peringatan tahunan dengan kegiatan seremonial, pengajian, atau bahkan sekadar momentum berkumpul. Padahal, istilah ini memiliki arti yang dalam dan syarat makna spiritual. Jika diteliti, Isra dan Miraj sebenarnya adalah dua peristiwa yang berbeda namun saling berkaitan. Namun dalam percakapan sehari-hari, banyak orang mencampur-adukan kedua istilah ini seakan-akan hanya satu peristiwa. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa Isra terjadi di bumi horizontal, sedangkan Miraj terjadi di langit vertikal. Fenomena lain adalah adanya kecenderungan orang lebih fokus pada cerita-cerita ajaib atau mitos seputar Isra Miraj, tetapi melupakan hikmah terpenting dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, pembahasan Isra Miraj seharusnya tidak berhenti pada ritual atau seremonial semata. Umat Islam perlu memahami istilah ini dengan benar, agar tidak hanya sekadar mengulang-ulang nama peristiwa besar itu, tetapi juga bisa mengambil pelajaran mendalam untuk kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab Risalah Latifah, Fi Bayan Isra wal Miraj karya Syekh Abdul Syamad Al-Falimbani, Isra Miraj merupakan dua gabungan dari kata Isra dan Miraj yang artinya proses perjalanan dan naiknya. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Isra, secara bahasa bermakna perjalanan di malam hari. Sedang menurut istilah adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Miraj secara bahasa berarti tangga, dan secara istilah bermakna perjalanan Nabi dari bumi menuju langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Isra dan Miraj, sejak kemunculannya, merupakan salah satu peristiwa unik dan kontroversial dalam sejarah peradaban Islam, sehingga dalam perkembangannya, Isra Miraj menjadi salah satu persoalan teologis bagi umat Islam awal. Di dalam tafsir Al-Azhar, menurut penjelasan Buya Hamka ayat ini menegaskan bahwa Allah sungguh memang telah memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jauhnya kurang lebih 1.500 km. Jarak yang biasanya ditempuh sekitar 40 hari dengan berjalan kaki atau unta, hanya ditempuh dalam satu malam saja. Ini jelas tidak lazim, menyalahi kebiasaan dan akal sehat manusia kala itu. Hamka mengajak kita untuk merenungi bunyi surat Al-Isra ini lebih dalam, dengan penuh iman akan kekuasaan Allah. Dengan begitu tidak akan ragu lagi bahwa yang dimaksud dengan hambanya, itu ialah diri Nabi Muhammad. Ya, Muhammad yang hidup, Muhammad yang terdiri dari jasad dan nyawa. Oleh sebab itu maka dia Isra dan Miraj pastilah dengan tubuh dan nyawa, bukan terpisah antar keduanya, dan juga bukan mimpi ataupun khayalan. Apalagi kemudian Rasulullah sendiri menjelaskan pula dengan sabdanya, apa yang beliau alami itu. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, berdasarkan sejumlah hadits Nabi Muhammad, sangat jelas bahwa Nabi Muhammad mengalami Isra dan Miraj dengan jasad dan ruhnya, dalam keadaan sadar, bukan dalam kondisi tidur seperti mimpi. Disebutkan juga perjalanan Nabi kala itu dilakukan dengan kendaraan tertentu yang disebut burak, yang dikisahkan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Logikanya jika hanya ruh, maka tidak akan perlu kendaraan. Begitu juga makna surat An-Najm ayat 18, bahwa Rasulullah telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung. Jika kita lihat dalam kamus Arab, roh berarti melihat, yakni melihat sebagai aktivitas manusia. Inilah pendapat yang rajih, bahwa Rasulullah memang menjalani Isra dan Miraj dengan jasad dan ruh beliau. Isra Miraj bukanlah isapan jempol atau mimpi Nabi. Karena itulah ayat ini yang dimulakan dengan Subhanallah, yang memang untuk menunjukkan bahwa Isra dan Miraj adalah peristiwa agung, peristiwa yang menakjubkan, sehingga diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Dikisahkan bahwa setelah mendengar berita tentang peristiwa Isra dan Miraj, Abu Jahal melihat peluang baik untuk menyudutkan Rasulullah. Ia pun meminta Rasulullah untuk menjelaskan kepada kaumnya
Nabi pun setuju dan menjelaskan secara terbuka peristiwa besar yang beliau alami, yakni Isra Miraj. Banyak yang kemudian menolak kebenarannya, mengikuti Abu Jahal. Namun, banyak pula yang meyakini kebenaran kisah itu, karena Rasulullah tidak mungkin berdusta, karena peristiwa Isra dan Miraj berada di luar jangkauan akal manusia. Maka ada yang menyatakan bahwa Isra Miraj adalah sebuah peristiwa yang harus diterima dengan iman dan tidak bisa diterima dengan akal. Karena peristiwa itu memang tidak masuk akal. Karena tidak masuk di akalnya, Abu Jahal menolak berita Isra dan Miraj. Tetapi, sebaliknya, akal Abu Bakar As-Siddiq bisa menerima kebenaran Isra, Miraj tanpa meragukannya sedikitpun. Provokasi Abu Jahal dan beberapa tokoh kafir Quraisy tidak mampu untuk membatalkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau cukup berlogika sederhana, jika yang menyampaikan berita itu adalah Muhammad, pasti kejadian itu benar adanya. Bahkan, lebih dari itu pun Abu Bakar As-Siddiq percaya. Jati, Isra Miraj sangat masuk di akalnya Abu Bakar As-Siddiq dan tidak masuk pada akalnya Abu Jahal, karena dinilai tidak masuk akal atau tidak rasional. Para ilmuwan sekuler tidak memasukkan pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat gaib atau metafisik atau sesuatu yang di atas jangkauan akal sebagai ilmu, tapi itu dimasukkan ke dalam dogma atau faith. Mereka beranggapan Isra Miraj itu tidak ilmiah. Jadi kesimpulan tentang istilah Isra dan Miraj yang banyak belum difahami oleh sebagian muslim adalah makna lahiriah atau syariat. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram atau Mekah menuju ke Masjidil Aqsa atau Palestina di malam hari. Miraj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, bertemu para nabi, malaikat, dan menerima perintah salat 5 waktu. Itu yang kita pahami secara syariat. Perjalanan fisik dengan roh dan jasad Nabi. Dan untuk makna secara hakikat atau batiniah, jika dilihat secara hakikat, Isra dan Miraj adalah perjalanan rohani seorang hamba menuju Allah yang Maha Pencipta. Isra melambangkan perjalanan manusia dari dunia jasmani meliputi diri, hawa nafsu, keterikatan duniawi menuju kesucian jiwa. Dan Miraj adalah pendakian rohani, naik melalui makom-makom atau tingkatan spiritual, hingga mencapai makom al-qurb atau kedekatan diri kepada Allah. Dengan kata lain, Isra Miraj mengajarkan bahwa setiap mukmin bisa melakukan Miraj batin melalui tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa, dizikir dan salat khusyuk, meninggalkan cinta dunia yang berlebihan, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri atau anfus dan di alam atau afaq. Lalu hakikat tertinggi. Peristiwa Miraj menunjukkan bahwa hakikat seorang hamba sejati adalah Abdullah atau hamba Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sampai pada derajat tertinggi kedekatan dengan Allah, beliau tetap disebut abdihi atau hambanya. Hakikat Isra Miraj bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi simbol kembalinya ruh kepada sumbernya dan ketersingkapan hijab antara makhluk dengan Khalik. Lalu pesan hakikat untuk umat. Salat atau sembahyang adalah mirajnya orang beriman, sarana bertemu Allah dengan hati. Setiap hamba yang ingin Miraj harus berjalan di jalan Nabi, dari tingkat syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Jadi, secara hakikat, Isra Miraj adalah simbol perjalanan rohani menuju Allah, dari kesadaran duniawi menuju kesadaran ilahi, hingga mencapai kedekatan dengannya tanpa terikat ruang dan waktu.